Zat besi adalah elemen yang luar biasa bagi tubuh kita. Di satu sisi, ia sangat kita butuhkan untuk mengikat oksigen dan memberi energi. Namun, secara fisiologis, tubuh manusia memang tidak memiliki jalur aktif untuk membuang kelebihan zat besi. Oleh karena itu, tubuh kita melakukan adaptasi dengan sangat teliti untuk mengatur berapa banyak zat besi yang boleh diserap di usus halus. Namun, pada beberapa individu, terdapat variasi genetik sejak lahir yang membuat regulasi penyerapan ini menjadi tidak seimbang. Kondisi inilah yang kita kenal sebagai hemokromatosis herediter. Secara klinis, penumpukan zat besi yang berlebihan ini akan memengaruhi organ-organ vital kita secara sistemik. Pasien biasanya menunjukkan gejala klasik yang kita kenal sebagai trias perunggu atau Brown's diabetes. Gejalanya apa saja? Pertama, perubahan warna kulit yang menggelap menjadi keabu-abuan atau perunggu karena endapan besi. Kedua, diabetes mellitus karena kelenjar pankreasnya mengalami penumpukan zat besi. Dan ketiga, sirosis atau jaringan parut pada organ hati. Tidak hanya itu, penumpukan besi di jantung juga bisa memicu gagal jantung kardiomiopati, dan jika mengendap di persendian, pasien akan merasakan nyeri sendi kronis. Normalnya, zat besi yang kita makan akan diabsorpsi di usus halus. Besi ini ditarik masuk melewati protein sel usus, lalu dilepaskan ke dalam plasma darah. Di dalam plasma, besi diikat rapi oleh protein angkut bernama transferin agar tidak beracun, untuk kemudian didistribusikan ke sumsum tulang atau disimpan di jaringan sebagai ferritin. Siklus ini dijaga ketat oleh hormon hepsidin sebagai rem penyerapan. Masalahnya, pada pasien hemokromatosis herediter, mutasi genetik menyebabkan produksi hepsidin menurun drastis. Akibatnya, gerbang penyerapan di usus halus terbuka tanpa kontrol. Besi membanjiri plasma darah melebihi kapasitas angkut transferin dan akhirnya meluap mengendap secara ugal-ugalan di jaringan organ hati, pankreas, dan jantung. Penumpukan inilah akar masalah kerusakan organ pasien. Lalu, apa hubungannya kelebihan besi ini dengan gejala diabetes dan sirosis yang kita bahas tadi? Hubungannya ada di biokimia tingkat sel. Waktu zat besi di darah meluap melebihi batas angkut protein transferin, besi ini akan menjadi besi bebas yang tidak terikat. Besi bebas inilah yang memicu apa yang disebut sebagai reaksi Fenton. Reaksi kimia ini mengubah senyawa hidrogen peroksida menjadi radikal bebas hidroksil yang sangat reaktif bagi jaringan tubuh. Radikal bebas ini menyerang membran sel di organ-organ vital melalui peroksidasi lipid. Di pankreas, radikal bebas merusak sel beta penghasil insulin, makanya munculnya diabetes. Di hati, kematian sel-sel hati memicu pembentukan jaringan parut yang kita sebut sebagai sirosis hati. Jadi, semua gejala fisik pasien itu berakar dari stres radikal bebas di tingkat seluler. Untuk menegakkan diagnosis, kita tentu tidak boleh hanya menebak dari penampakan klinis fisik saja agar tidak terjadi kesalahan diagnosis. Keputusan medis wajib didukung oleh tes darah di laboratorium. Penanda utamanya adalah lonjakan drastis pada kadar serum ferritin dan saturasi transferin darah pasien. Kalau diagnosisnya sudah tegak, terapinya sangat simpel dan logis secara patofisiologi,
yaitu flebotomi terapi atau prosedur pengeluaran darah berkala. Saat kita mengeluarkan darah merah pasien, sumsum tulang dipaksa membuat sel darah baru. Untuk membuat sel darah baru itu, tubuh akan otomatis menarik tumpukan zat besi yang mengendap di hati dan pankreas tadi. Terapi ini sangat efektif untuk menggosongkan gudang simpanan besi di jaringan organ pasien secara aman. Kesimpulannya adalah hemokromatosis herediter mengajarkan kita bahwa keseimbangan mineral tubuh itu membutuhkan aturan yang presisi. Kegagalan fungsi kontrol hormon hepsidin membuat penyerapan besi tidak terbatas, yang akhirnya merusak sel organ lewat stres radikal bebas. Pemeriksaan laboratorium yang cepat dan tata laksana flebotomi yang tepat waktu adalah kunci utama untuk menyelamatkan hidup pasien.